ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلم للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustaz Muhammad Safwan atas tilawah Al-Qur'annya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan juga sebagai pembacanya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini ataupun yang berada di daerah masing-masing dan rumahnya. Hari ini kita berkumpul kembali dengan rasa yang paling mendalam di antara kita atas memperingati kepulangan guru kita, mentor kita, konseptor sekolah alam, yaitu Abang Lendo Novo. Bang Lendo bukan hanya seorang pendidik, tapi juga seorang pemikir besar yang telah memberikan warisan luar biasa bagi dunia pendidikan di Indonesia. Melalui gagasan sekolah alam, beliau menanamkan bahwa belajar bukan hanya soal buku dan kelas, tetapi tentang kehidupan, kemandirian, kepedulian, dan cinta pada sesama dan alam. Karya dan pemikiran beliau akan terus hidup dalam diri kita, dalam jejak langkah kita, dalam jejak anak-anak bangsa yang ada di sini, yang tumbuh dengan pendidikan yang penuh dengan makna di sekolah alam. Para pejuang sekolah alam yang telah mendahului kita, mereka adalah orang-orang yang telah mendedikasikan kehidupannya untuk sebuah cita-cita mulia, menghadirkan pendidikan yang membebaskan, membahagiakan, serta mengajarkan anak-anak kita untuk dekat dengan alam, berakhlak mulia, dan mandiri dalam kehidupan. Semua usaha, keringat, dan perjuangan mereka tidak pernah sia-sia. Warisan pemikiran, kerja keras, dan ketulusan mereka
kini akan terus hidup dalam setiap tawa, langkah, dan semangat anak-anak yang belajar di sekolah alam. Bapak dan Ibu semua, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Jaringan Sekolah Alam Nusantara yang akan disampaikan oleh Bapak Husnan. Kepada Pak Husnan kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subki, ke ini ya, masuk ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bisa sama-sama berkumpul bersama keluarga Bang Lendo, beserta keluarga, para guru-guru Ashabul Awalun. Ini ada Pak Safir, Ustaz Cahya, Pak Iman, ada Udin Lola juga, keluarga Pak Endi. Alhamdulillah, hari ini kita bisa, ini tidak hanya tentang sekedar memperingati wafatnya Bang Lendo, tapi juga untuk menjaga spirit bersama-sama, spirit kita bersama-sama, agar kita berada di jalan jalan juang yang Bang Lindo dari Karasa dikenal awal memperjuangkan di awal mendirikan sekolah alam, yang kita yakini bahwa apa yang Abang dan para Ashabul Awalun perjuangkan adalah bagian dari risalah yang bagian dari sambungan dari risalah Rasulullah SAW, sehingga patut untuk kita lakukan secara berkala setiap tahun untuk memperingati, mengenang, dan juga mengingatkan kita semua tentang tujuan awal dan pendirian sekolah alam dan gerakan sekolah. Pada saat yang sama kita juga telah kehilangan Bu Mira, almarhum Pak Endi, kemudian Pak Jiningan, dan kemarin Ustadz Fahmi, para founder sekolah alam yang juga menjadi penyambung risalah gerakan sekolah alam, yang sama-sama kita rasakan bahwa memperjuangkan sekolah alam di tempat-tempat ya masing-masing bukan sesuatu yang sederhana. Apatah lagi perjuangan yang sudah dilakukan oleh Bang Rendo dan para Ashabul Awalun. Jadi hari ini bukan hanya tentang mendoakan, mengenang, tapi mengingatkan kita semua atas niat mendirikan sekolah, gerakan sekolah alam ini, dan niat kita semua mendirikan sekolah alam di tempat-tempat yang saat ini sama-sama kita kelola, yang kemudian berjejaring bersama jaringan sekolah alam Nusantara. Karena kita ingin memberi dampak yang besar terhadap peradaban, maka terus mengingatkan setiap diri kita atas niat-niat menjaga as-sholah dari perjalanan perjuangan ini menjadi bagian yang tidak boleh dilewatkan. Dan
mengingat Bang Lindo dan para sultan awalun adalah bagian dari proses menjaga itu semua. Terima kasih Pak Suki, Pak Iman, teman-teman di SOU yang secara konsisten menjaga ritme, menjaga uh, peringatan haul dari Bang Lindo. Saya sangat berterima kasih karena ini bagian dari upaya kita untuk terus menjaga spirit semangat juang yang menjadi contoh kita semua dan kemudian keikhlasan mengeluarkan seluruh energi, harta benda, tenaga, pikiran. Kita saksikan sama-sama di Bang Lendo, Pak Hendi, Bu Mira, pasti juga kita saksikan di Pak Junian dan Ustaz Zulfahli. Keikhlasan mereka menjadi teladan kita semua yang tentu menjadi panduan kita semua tentang semangat juang dan keikhlasan mengiringi perjalanan perjuangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga spirit ini kita sama-sama jaga, semakin membesar dan tentu saja menjadi amal baik yang terus mengalir pahalanya untuk Bang Lindo, Bumi, Pak Sabitun Al-Awalin, Pak Handi, Pak Junian, Pak Zulfahmi, dan kita semua yang semoga juga nanti insya Allah kita dipertemukan di akhirat. Jazakallahu khair. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Bapak Husnan, Ketua JSAN yang sudah memberikan kita sambutan dan insight-nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan memudahkan seluruh urusan tentang ke sekolah halaman yang saat ini dipimpin oleh Bapak Husnan. Baik, kami sapa kepada alhamdulillah sudah hadir juga Bapak Ustadz Rafiqi, kemudian Ustadz Nurul Hamdi, ada Pak Tranggono, Pak Agus Gusnul Yakin, Bu Kunti dan Uni Lola, alhamdulillah sudah hadir di Zoom ini. Hari ini kita bersama insya Allah sudah mencapai 100 orang, 97 yang ada di Zoom, kemudian ada di sini kita hampir ada 15 orang juga, termasuk yang mungkin ada di sebelah-sebelahnya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan doa-doa kita yang ada di sini dikabul dan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh salah satu sahabat dari almarhum Pak Lendo Novo, yaitu Bapak Inong. Beliau sudah berada di antara kita di sini. Pak Inong, alhamdulillah terima kasih banyak sudah hadir, sudah membersamai kami di malam ini, di malam tepat 22 Agustus 4 tahun yang lalu Pak Lendo berpulang ke rahmatullah. Pak Inong, kami persilakan untuk memberikan sambutannya tentang almarhum Pak Lendo Novo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami diundang dalam acara ini, dalam acara memperingati 4 tahun wafatnya sahabat kita, guru kita, panutan kita, Abang Lendo. Ya, sedikit saya ingin mencoba mengenang Abang Lendo. Dalam hal ini adalah perjuangan Bang Lendo di dalam mendirikan sekolah alam ini. Saya mengikuti kegiatan Bang Lendo sejak awal. Tujuannya pada waktu itu adalah awalnya adalah sekolah tidak berbayar sebetulnya. Sekolah untuk kaum duafa yang dengan Bang Hendi bersama-sama. Tetapi kita sekarang semuanya sadar. Ternyata sekolah alam dicari. Bahkan sekolah alam itu sekarang semua orang konotasinya kalau masuk sekolah alam tuh sekolah mahal. Alhamdulillah sekali. Dan itulah sebetulnya bukan tujuan Bang Lendo. Karena tujuan Bang Lendo adalah
Ayo kita menyebarkan pendidikan yang bisa diterima oleh semua orang. Tetapi gini, ada beberapa orang yang tidak harus sekolah di ruangan. Karena banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah di ruangan, tidak bisa mendengarkan saja, tetapi harus melakukan. Nah, itulah salah satu mungkin dari pengalaman Bang Lindo pada waktu sekolah SMA, pada waktu di ITB juga dan sebagainya, merasakan bahwa sekolah itu sepertinya tidak perlu di sekolahan, tetapi di alam bisa. Sekolah berdasarkan alam. Nah, kebetulan saya juga salah seorang yang pengikut yang kita sebut dengan metode experiential learning. Jadi bukan sekolah itu teori dulu, kemudian baru praktek, kebalik. Karena kita lahir itu adalah nggak teori dulu. Tahu-tahu lahir, kemudian dari situ, kemudian kita bisa menulis, kita bisa belajar. Istilahnya adalah dari pengalaman menuju kepada teori-teori. Nah, inilah yang dilakukan Bang Lindo melakukan itu. Tetapi kita semuanya sadar bahwa pemerintah pada waktu itu tidak menerima, bukan tidak menerima, tidak bisa mengakui bahwa itu sekolahan. Kita berjuang lama sekali untuk bisa diakui oleh pemerintah, dan saya lupa kalau nggak salah baru tahun 2015-2016 ya, mulai diakui lah, dianggap bahwa sekolah alam itu ada. Saya itu ingat pada waktu tahun 2006 saya juga mendirikan sekolah di namanya Sekolah Tanah Tinggal, dan sekarang saya punya yang kedua adalah Sekolah Permata Hati di Bogor, yang Tanah Tinggal adalah di Ciputat. Pada waktu kami minta izin ke pemerintah, susahnya setengah mati. Pada waktu mereka datang ke sekolahan mengatakan bahwa ini bukan sekolahan. Sekolahan itu ada gedungnya. Sekolahan itu ada kelasnya. Minimal kalau bisa ber-AC malahan. Lah kan bingung saya. Apakah sekolah harus seperti itu? Karena anak sekolah itu kan bisa di atas perahu, di bawah pohon, dan lain sebagainya seperti yang dilakukan Bang Lendo. Tetapi ya itulah keadaannya susah. Kebetulan saya pada waktu itu mengenal kepala dinas dari Tangerang. Kebetulan beliau adalah putra dari Bapak Motar Kusuma Atmaja, salah satu pecinta lingkungan. Pada waktu saya minta izin, anak buahnya datang, nggak bisa. Kemudian saya menghadap ke beliau, Pak, ini kenapa nggak bisa diizinkan? Nah, saya sedikit agak dengan Bang Lendo, karena pengalaman Bang Lendo yang tertatih-tatih susah untuk ke sana, sehingga saya mencoba sekolah saya pada waktu itu sekolah Tanah Tinggal adalah sekolah metodenya adalah experiential learning di alam, tetapi kurikulumnya ngikutin pemerintah. Jadi bingung lah istilah saya gitu. Tapi itu adalah salah satu menjembatani supaya bisa diterima, bisa diakui. Nah, alhamdulillah pada tahun 2008 akhirnya kami diakui dengan menjalankan kurikulum pemerintah, tetapi pembelajaran tetap kayak sekolah alam sebetulnya kayak gitu kan. Kita belajar di luar, kita belajar tidak sesuai dengan kan kurikulum apa ya yang diinginkan oleh pemerintah dan sebagainya. Tetapi akhirnya jalan terus, dan akibatnya pada waktu itu kalau nggak salah saya ingat tahun 2009 itu kepala-kepala sekolah negeri seluruh Tangerang itu dikirim selama 1 minggu ke tempat Tanah Tinggal untuk belajar. Nah dari situlah kita akhirnya percaya bahwa bisa. Nah disitulah semangat Bang Lendo tumbuh lagi untuk bagaimana supaya bisa diakui, dan alhamdulillah cukup lama setahu saya ya, itu tahun 2000, tepatnya berapa ya, tahun 2016 atau 15 barulah diakui di pemerintahan. Bahkan anak-anak sekolah alam, istilahnya lulusan sekolah alam bisa masuk ke universitas, bisa masuk apa namanya sekolah yang
seperti Akpol, AAU, Akabri, kedokteran segala macam. Dulu nggak bisa, tapi sekarang sudah bisa, sudah diakui. Nah, itulah pengalaman kami dan kebetulan pada waktu tahun 2018 saya ditunjuk menjadi ketua panitia untuk pemilihan tokoh, saya lupa, tokoh lingkungan ya, tokoh lingkungan yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Saya bilang nggak ada orang lagi di Indonesia ini kecuali Bang Lendo. Kebetulan saya sebagai ketua, ya Bang Lendo aja. Akhirnya semua panitia setuju dan tahun 2018 itulah kemudian mendapatkan award lingkungan untuk pendidikan yang berwawasan lingkungan kalau nggak salah itu. Itu sekilas apa yang kami alami bersama dengan Bang Lindo. Kebetulan pada waktu saya tugas di Papua, Bang Lindo tiada sehingga saya tidak bisa hadir pada waktu itu. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa ikut memperingati 4 tahun wafatnya beliau. Itu sekilas yang bisa kami ceritakan bagaimana kedekatan atau bagaimana perjuangan Bang Lindo di dalam membesarkan sekolah alam ini. Dan harapan kami mudah-mudahan sekolah alam ini semakin besar. Salah satu tujuan yang pernah saya bicarakan juga dengan Bang Lindo sebetulnya adalah bagaimana guru-guru ini bisa diakui secara mempunyai sertifikat lah seperti umum. Karena guru sekolah alam ini berbeda dengan guru-guru biasa. Sehingga kalau guru-guru sekolah alam ikut sertifikasi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, udah pasti nggak lolos deh. Sehingga kita perlu, menurut saya adalah kita perlu membuat SKKNI sendiri atau KKNI sendiri, kemudian untuk membuat materi tentang sekolah alam. Sehingga guru-guru sekolah alam bisa terstandarisasi karena kita sekarang berbicara mengenai mutu, kita berbicara mengenai sertifikat, kita berbicara mengenai lisensi, kita berbicara mengenai standar. Dan itu saya kira penting, mudah-mudahan ini adalah langkah awal kita bicarakan bersama nanti untuk bisa melakukan ini. Terima kasih atas semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Pak Inong yang sudah hadir di antara kita. Ini mungkin untuk sebagian besar yang sudah membersamai Abang dari awal, itu akan membuka kembali core memori-memori yang sangat indah, luar biasa perjuangan. Di sini memang sudah ada dari Asabik Sekolah Alam juga banyak di sini. Jadi itu kembali membuka memori pada zaman dahulu ya Pak Syafir, Pak Cahya, Pak Iman, Bu Isri dan lain sebagainya, juga bapak-bapak dan ibu yang ada di daerah dan rumah masing-masing pasti memiliki memori bersama dengan almarhum Pak Lendonovo. Dan mudah-mudahan memori baik itu yang menjadikan kita semakin kuat untuk selalu berjalan, untuk bergandengan tangan bersama-sama membangun sekolah alam lebih banyak lagi. Bapak dan Ibu semua, kita akan melihat video mengenang Bang Lendonovo. Dipersilahkan untuk ditayangkan. Bumi untuk berpijak ke hamba. Oh, angin menderu bumbungkan semangatku. Matahari hangatkan jiwa untuk
jalanku, semesta bersamaku. Langit atapku gantungkan cintaku, bumi untuk berpijak kehambaanku. Oh, angin menderu bumbungkan semangatku, matahari hangatkan jiwa untuk berbagi. Dunia indah fana, persinggahan menuju keabadian, dan ku genggam di tanganku, di hatiku ukir semua harapanku. Meski luka dan berdebu tiada terhentikan, aku penuhi ruang di hatiku dengan cinta kepadamu. Bimbinglah jalanku, semesta bersamaku. Kan ku ukir semua harapanku, meski luka dan berdebu tiada terhentikan. Aku penuhi ruang di hatiku dengan cinta kepadamu. Bimbinglah jalanku, semesta bersamaku. Ada yang tahu apa arti rahmatan lil alamin? Jadi ramah terhadap manusia dan alam semesta. Memori yang luar biasa yang Bapak dan Ibu yang berada di rumah masing-masing juga mungkin ada yang fotonya di sana bersama dengan almarhum Pak Lendonovo, dan juga di sini ada yang membersamai Abang dari awal-awal sekolah alam. Melihat video tadi kembali memori-memori dahulu itu ada di benak-benak kita semua. Mudah-mudahan legasi ini selalu bisa kita teruskan. Perjuangan ini untuk sekolah alam dan pendidikan di Indonesia kita bisa teruskan, dan juga pejuang-pejuang sekolah alam yang telah mendahului kita yang tadi sudah disebutkan namanya, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan amal jariah yang terbaik untuk para pejuang sekolah alam. Baik, kita akan dengarkan salah satu sahabat dari almarhum Pak Lendonovo yang sudah berada di layar, yaitu Pak Tranggono. Pak Tranggono sudah ada di layar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tranggono. Terima kasih semua rekan-rekan. Alhamdulillah, Bu Yusri sama kakaknya Bang Lendo, sama Mas Iman, sama semua rekan-rekan yang telah memperjuangkan sekolah alam dari awal. Ya, saya sedikit ini aja mengulas karena kebetulan saya mengenal Bang Lendo sejak di ITB, gitu, sama-sama jadi dosen gitu ya. Ya, tentunya sebagai dosen di ITB kita banyak bergulat dalam pemikiran dulu gitu ya, berdebat satu dengan yang lainnya pakai buku ini pakai buku itu segala macamnya. Saya jurusan mesin, Bang Lendo jurusan perminyakan, yang tentunya jurusan perminyakan lebih dekat ke alam daripada jurusan mesin gitu. Tapi di sini saya pengen sedikit merekap aja perjalanan Bang Lendo. Tadi saya hampir tidak bisa hadir. Tadi banyak ada satu buat tulisan saya kirimkan ke Mas Iman. Seandainya saya nggak bisa hadir, saya bilang Mas Iman tolong bacakan. Tapi Mas Iman bilang Pak Tranggono aja. Gitu. Ya, alhamdulillah saya bisa sampai di sini.
Pertanyaan tadi dari Rahmatan lil Alamin, memang itu suatu apa ya, visi visi utama dalam berislam lah gitu ya. Kalau rahmatan lil alamin artinya benar-benar menjadi rahmat bagi semuanya ya. Nggak Islam, nggak Buddha, nggak Kristen, nggak Katolik, nggak apa. Dan itu harus memiliki kemampuan yang merefleksikan kekuatan refleksi diri itu yang luar biasa gitu. Nah, menilik kembali Bang Lendo, ini ada tulisan dari Wolfgang Goethe yang saya berikan tadi ke Pak Iman. Saya bacakan saja ya. Apa arti hidup kalau saya tidak berguna lagi bagi orang lain? Itu Wolfgang Goethe bilang gitu. Pertanyaan berikutnya adalah saya sampaikan juga di tulisan itu bahwa apakah pengamatan di atas itu adalah bagian kecil saja dari rahmatan lil alamin. Nah ini beginilah kalau saya diskusi sama Bang Lindo. Terus ada lagi Pablo Picasso sebagai seniman. Bang Lindo tuh seneng banget tuh mengelola seniman tuh seneng banget. Seneng banget Bang Lindo tuh, apalagi ketemu anak-anak seni rupa. Kebetulan ini saya tuliskan juga, saya cari-cari juga nih, Pablo Picasso bilang nih, makna hidup adalah memahami apa kelebihan diri kita. Tujuan hidup adalah memberikan kelebihan itu kepada orang lain, gitu ya. Kalau seorang pelukis, kayak seninya bisa dinikmati sama orang lain, gitu ya. Terus inilah bagian dari keresahan-keresahan yang selalu dipikirkan sahabat saya nih, Lendo Novo, dari sejak dia kuliah. Dari kuliah, ikut demo, masuk Salman, balik lagi ke himpunan, terus jadilah dia sendiri gitu. Yang tidak ke Salman, nggak ke himpunan, nggak kemana-mana, jadi dirinya sendiri. Ya tentunya ada satu buku yang sangat dia sukai, yaitu bukunya Toto Chan gitu ya. Ya, dia di situ bilang bahwa no, kecerdasan itu macam-macam loh, no. Dia bilang, iya betul gitu. Dari pendengaran, penglihatan, perasaan, penciuman sampai kinestetik, sampai seperti orang pemusik perasaannya gitu. Tapi sering kita lupa ya. Ada keterampilan dasar sekali eh, yang harus dipunyai oleh anak-anak. Yaitu keterampilan mengingat ya. Kita kadang-kadang cuma lupa ya. Keterampilan mengingat itu luar biasa, makanya sering kita diminta untuk mengingat, anak-anak sekarang mengingat Al-Quran ya. Tapi mengingat saja tidak selalu eh, esensial. Ada yang anak-anak mengingatnya cuma berapa sedikit saja, tapi dia bisa memahaminya dan dia bisa menerapkan. Nah ini keterampilan yang lain nih. Mengingat, memahami, terus menerapkan. Nah habis menerapkan itu masih ada lagi dia menganalisa gitu. Nah, banyaknya orang stop di menganalisa nih anak-anak, tapi tidak bisa merefleksikan. Ini yang keterampilan merefleksi ini sangat jarang gitu. Jarang sekali ditemuin. Sangat jarang. Tapi Bang Lendo melewati itu. Bang Lendo melakukan sintesa, keterampilan mensintesa. Mensintesa itu artinya apa sih? Gitu. Yaitu dia mencoba memahami, membentuk pemahaman baru, mencarikan cara baru, terus dia membuka juga kehidupan baru gitu. Kayak sekolah alam ini dulunya nggak ada, seperti Mas tadi ya telah sampaikan susahnya bukan main. Itu kalau nggak ada kemampuan mensintesa nggak bisa itu, sama sekali nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Dan itu luar biasa. Itulah kalau para penemu-penemu lampu atau Facebook atau apa itu atau siapa Apple gitu, eh, si Steve Wozniak sama Steve Jobs itu kemampuan mensintesa tuh. Nah inilah anak-anak yang harus kita kita didik untuk memahami apa keterampilan ini. Terus apa yang Bang Lendo inginkan? Ini memang ada satu quote yang saya ambil dari mantan presidennya Afrika Selatan nih, gitu ya. Namanya René de Klerk. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku, kata René de Klerk. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Inilah yang dilakukan oleh Bang Lendo. Dia hanya tahu Indonesia, untuk Indonesia, dan berbuat untuk anak-anak Indonesia. Gitu. Anak-anak Indonesia yang gimana? Yang nggak bisa, yang nggak dapat
bisa belajar di sekolah biasa. Nggak mungkin dia belajar di sekolah biasa. Nggak mungkin, gitu. Yang anak-anak yang punya kemampuan diem, tapi bukannya tidak mendengarkan kan, bukannya dia tidak belajar, itu pasti dikeluarin lah kalau di sekolah biasa, gitu. Kebetulan saya punya ini apa punya nggak tahu ya kenapa bisa pas kita sharing di ITB gitu, no, gue pernah disalib soalnya oleh bapak gue, aku diam aja, senyum-senyum aja, Lendo tuh waktu itu. Terus aku bilang, Len, gue pernah diikat sama babe gue di di yang jemuran, diguyur sama. Nah itu nggak bisa nih kalau kita nggak punya pengalaman sendiri mensintesa, bukan mensintesa lah, merefleksikan bahwa ada kekurangan pendidikan di SD, sangat kurang gitu. Waktu saya nggak bikin PR, diturunin ke kelas 3 itu guru saya guyur, pakai satu ember lagi depan papan tulis. Itu saya guyur itu guru. Tapi 3 minggu kemudian saya dinaikin kelas lagi ke kelas 4 kayak karena ujian-ujian kelas 3 SD-nya benar semua gitu kan. Dinaikin lagi gitu. Akhirnya saya disuruh les gitu sama guru itu gitu ya. Ya, sama Bang Lendo juga mengalami hal yang sama. Ya itulah yang apa? Saya bisa sharing kesamaan yang akhirnya kita bisa melihat mentertawakan diri kita masing-masing sebetulnya. Saya bukan menertawakan Lendo, kok sama, kau ketemu gitu ya. Itu yang dia. Ini ada hal yang berikutnya ya. Yang saya tuliskan dari beberapa quote orang-orang terkenal yang mengingat kembali ke Bang Lendo ya. Ada hal-hal yang sangat jauh lebih baik di depan sana dibandingkan yang telah kita tinggalkan. Ini C.S. Lewis ini pejuang Amerika ya, gitu. Jadi Bang Lendo tuh mengalami kayak tadi, disingkirkan lah karena pernah di ITB, mungkin dirjennya waktu itu Dirjen Pendidikan Dasarnya juga yang ngeluarin Bang Lendo di ITB. Jadi sebagai dirjen itu nggak cocok tuh jadi dirjen karena membawa hal-hal yang lama itu masih diinget-inget aja sampai sampai saat itu juga gitu ya. Jadinya kebesaran hati itu nggak bisa diukur hanya dengan pangkat doktor, profesor, nggak bisa gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Nggak bisa Harvard, nggak bisa. Lihat aja yang Harvard sekarang jadi menteri korupsi juga gitu kan. Jadi itu pendidikan itu nggak bisa dilakukan di sekolah, memang tidak bisa gitu. Dan itu memerlukan diskusi sama anak-anak itu ya tadi gurunya sendiri harus punya keterampilan itu, keterampilan dasar itu juga gitu. Nah, itu. Terus berikutnya adalah dari Presiden Amerika juga. Tidak seorang pun dapat menyediakan kesempatan bagi dirinya sendiri gitu kan. Namun dia dapat membentuk diri sedemikian hingga ketika atau jika kesempatan itu datang ia sudah siap. Itu juga yang dilakukan Bang Lendo. Anak-anak itu menunggu kan. Anak-anak yang nggak bisa sekolah di tempat biasa itu menunggu sekolah mana yang cocok gitu kan. Dan kalau nggak ada yang mikirin ya nggak akan ada yang bisa menempatkan anak-anak itu di tempat yang tepat gitu. Terus kalau nggak ada tempat yang tepat, anak-anaknya jadi apa? Jadi sampah kah? Jadi beban negara kah? Gitu kan? Atau jadi beban bapak ibunya kah? Gitu kan? Karena kadang-kadang negara juga melakukan labeling atau kita lah sebagai orang tua lah ya, gitu ya. Ya kebetulan saya punya anak 3, yang satu jadi psikolog, ya ternyata bapaknya yang salah mendidik gitu ya. Karena dia mempertanyakan terus gitu kan. Mempertanyakan bahwa aku tuh bukannya harus ke ITS, Pak, dia bilang gitu. Dari SMA aku udah pengen IPS, tapi bapak ibunya IPA kan, bapak ibunya ITB. Tapi dia bilang masa sih di keluarga dia nggak ada yang IPA. Artinya dia masuk ITS, tahun dia keluar lagi, dia masuk psikologi di UII gitu kan. Itu pelajaran bagi saya yang luar biasa bahwa kita ini nggak bisa, dirinya sendiri nggak bisa melabel pengen seperti bapaknya. Bapaknya juga nggak bisa melabel anaknya harus mengikuti IPA gitu ya. Ini benar-benar sebetulnya kalau di Al-Quran kita memberikan angan-angan kosong kepada anak ini gitu kan. Nah, kalau siapa yang memberikan angan kosong udah pastilah
minal jinnati wanas lah gitu kan. Yang setannya bentuknya manusia, jin manusia juga gitu kan. Jadi dia memberikan angan-angan kosong ya bapak ibunya juga. Anaknya ternyata nggak cocok kok gitu ya. Gitu. Jadi ini sorry ya Pak ya, sambil refleksikan pengalaman pribadi. Jadi kalau pengalaman pribadi kalau nggak digituin, nanti ditanyanya hanya ngomong diomongin lagi. Aku ngomong pengalamanku sendiri aja langsung yang aku alami gitu ya. Nah, hal itulah yang apa yang dia lakukan. Dia mencetak dirinya sendiri untuk masa depannya gitu. Bukan kita yang menginginkan dia gitu kan. Dan itu udah pasti gitu. Kalau dia dibilang sama mau pakai teori manajemen Peter Drucker, dibilang ya the future kamu happening now gitu kan. Di Al-Quran juga begitu gitu. Jadinya ya kalau kita hanya memberikan angan-angan dan dia tidak senang, nah banyak sekali kan yang jadi dokter terus jadi pindah, yang jadi insinyur jadi pemusik kayak eh, Purwacaraka, ibunya pengen dia jadi insinyur masuk ITB. Setelah udah dapat ijazah cepet-cepet dikasihin aja ijazahnya ke ibunya, Bu udah ya sekarang aku mau main piano, dia bilang gitu. Kebetulan istrinya sekelas sama saya tuh, Santi. Jadi dia bilang, Bu udah ya, dia bilang udah. Sekarang aku main piano, main musik, dia bilang gitu. Ya sudah, selesai dia gitu main musik. Tapi ya alhamdulillah emang bakatnya, emang talentnya bisa maju kan Pak gitu. Nah ini ada satu poin yang saya cut ini aja langsung ya, yang yang sangat mendasar ini. Ini Abraham Maslow, memang dia ahli psikologi, terus memang pakarnya mengenai apa ya talent manusia segala macam. Eh, Dia menuliskan, yang diperlukan untuk mengubah seseorang adalah mengubah kesadarannya tentang dirinya sendiri. Ini luar biasa ini, mengubah kesadarannya tentang dirinya sendiri gitu. Ya, Bang Lendo waktu itu zamannya minyak harusnya kalau dia lulus masuk ke perminyakan itu luar biasa tuh. Karena perminyakan lagi lagi top-topnya tuh waktu itu zaman saya tuh. Tapi dia tidak memilih ke arah sana gitu kan. Dia memilih kepada pendidikan. Kenapa sih dia memilih pendidikan? Ini juga ada yang dibilang nih. Ini filsafat ahli filsafat Friedrich Nietzsche bilang ini. Orang yang memiliki alasan untuk hidup sanggup menanggung hampir segala cara yang untuk dijalaninya. Dia punya alasan untuk hidup dan punya apa ya kegigihan untuk menjalankannya. Kan banyak orang yang hanya memberikan saran atau memberikan apa, tapi dia tidak menjalankannya. Ya kalau Lendong enggak, dia jalanin itu. Dan hal itulah yang membuat saya ingat juga. Helen Keller bilang begini. Helen Keller kebetulan buta, tuli, dia bilang. Saya bersyukur kepada Tuhan atas cacat saya. Sebab melalui kekurangan itu, saya telah menemukan diri, pekerjaan, dan Tuhan saya. Gitu kan. Ini saya sampai merinding nih. Lendo ini menemukan dirinya di mana, terus perannya apa, kesulitannya apapun dia jalanin, gitu. Dia jalanin, dia melakukan dengan apa yang ada sekarang saat ini di tempat ini nggak lari kemana-mana dia, gitu. Itu yang saya apa ya saya miss, jarang banget orang yang kayak gitu, miss betul-betul miss. Dan berikutnya adalah saya loncat lagi aja. Dia artinya tidak seperti Mother Teresa bilang, tidak perlu mencari hal-hal besar. Dia kerjakan apa saja hal-hal kecil, tapi dengan cinta yang besar. Karena dia melihat anak-anak Indonesia ini resource yang luar biasa. Dan ya kita merasakan lah, pernah diikat segala macam, ada kekurangan kasih sayang menurut kita. Cuma kita harus memutus itu semua untuk memberikan kasih sayang itu kepada anak-anak generasi yang berikutnya. Gitu. Dan itulah yang membuat saya sama beliau dekat. Bukan hanya karena diikatnya satu di salib, saya satu di tiang jemuran ya, bukan.
Bukan. Karena eh, mentality kita atau perasaan kita dekat karena mengalami hal yang sama. Nah, untuk itu ini ada satu lagi Albert Schweitzer yang sangat benar-benar sangat mewakili Anda semua yang ada di sekolah alam. Saya tidak tahu takdir katanya. Akan bagaimana takdir itu. Tetapi satu hal yang saya tahu adalah di antara Anda yang akan sungguh bahagia adalah mereka yang telah mencari dan menemukan cara untuk melayani. Rekan-rekan semua, terus para pendidik yang ada di sekolah alam dan pendukungnya, ini luar biasa, gitu ya. Anda semua generasi bangsa yang berikutnya, ini luar biasa. Ini kok kita tidak memerlukan cap lah dari pemerintah. Kita tidak memerlukan cap dari siapa-siapa, seperti sekolahnya Toto Chan. Tapi yang Anda lakukan adalah cinta untuk melayani orang lain, cinta untuk melayani generasi berikutnya. Ini yang luar biasa. Ini cinta ini terus-menerus bermanfaat. Dan Anda akan pasti terus belajar. Dan mempengaruhi adik-adik atau anak-anak didik kita untuk menjadi lebih baik setiap saatnya. Itu pola pikirnya itu yang karena melalui berbagai hambatan yang luar biasa, Anda semua ini punya optimisme ke depan yang luar biasa, yang nggak pernah bisa dipenjarakan. Mau dipenjarakan badannya, nggak akan, Anda akan berhenti, tidak akan. Gitu. Itu menciptakan karya masa depan adalah hal yang paling penting, paling berharga. Mengajarkan orang untuk berkontribusi ataupun kondisi serta situasi yang sedang dihadapi, apapun kondisi dan situasi yang sedang dihadapi. Mentalitasnya menggambarkan bahwa kontribusi, pencapaian serta kebahagiaan terbesar tidak ada pada masa lampau, tetapi pencapaian terbesar, karya terbesar, kebahagiaan terbesar selalu ada di depan kita semua. Itu luar biasa. Itu yang selalu Bang Lendo ingatkan. No, ada katanya tapi nanti kan kita nggak tahu gitu kan. Anak-anak ini akan menjadi apa? Gitu. Kalau mereka berjuang, mungkin mereka ada yang menjadi memimpin Indonesia. Mungkin saja. Kita tidak tahu. Gitu. Yang berikutnya adalah walaupun tidak istimewa, terkesan tidak bombastis waktu awalnya sekolah alam ini. Perbuatan baik meskipun kecil, maupun melahirkan sesuatu yang luar biasa berharga bagi orang lain. Terlebih lagi bagi generasi penerus bangsa. Itu yang dilakukan. Yang berikutnya adalah saya menyitir sedikit surat Al-Quran Az-Zariyat 51-20 dari bagi orang-orang yang yakin di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Terus 51-21-nya adalah pada dirimu sendiri tanda-tanda kekuasaan Tuhan itu tidakkah kamu perhatikan? Ini yang luar biasa. Kadang-kadang kita lupa melihat keluar. Tapi Lendo ngelihatnya ke dalam dirinya. Aku mampu. Aku mampu. Dan dia minta sama Tuhan dimampukan. Memang terjadi dimampukan. Di sini disampaikan lagi dan di langit terdapat sebab-sebab demi Tuhan langit dan bumi. Itu benar-benar akan terjadi. Seperti keyakinanmu akan perkataan pada waktu kamu ucapkan. Itu kejadian. Sekolah alam ini terjadi. SOU ini juga pun terjadi, gitu kan. Dan ini ada sedikit hal yang mirip dari filsafat Yunani mengenai diri sendiri, kemudian kenali diri dan memberikan diri sendiri. Untuk memberikan itu melayani orang lain, dirinya itu untuk melayani orang lain, gitu ya. Kalau dalam Islam siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Untuk itu sebelum menutup, kepada adik-adik, kepada guru, kepada semua pun, bahwa sekolah alam, sekolah SUU, itu tidak ada batasnya. Itu tergantung Anda semua. Rujukan saya adalah Al-Kafi. Katakanlah kepada sekiranya Al-Kafi 109.
Katakanlah, sekiranya air laut itu dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya dia akan kering terlebih dahulu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku dituliskan. Sekalipun kami datangkan lagi tambahan air laut sebanyak itu. Ilmu Tuhan itu tidak pernah akan tertuliskan. Ini hanya dengan orang-orang yang berkesadaran tinggi menemukannya. Seperti Facebook nggak ada dulu, Instagram nggak ada, segala macam. Tapi mereka bisa melakukannya. Gitu. Ini pun di sekolah alam bisa melakukannya. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Di Lukman pun dibilang begitu. Seandainya semua pohon di dunia ini dijadikan pena dan lautan menjadi tintanya. Sesudah kering ditambahkan lagi 7 lautan. Semuanya akan kering. Namun tak akan habis-habisnya kalimat Allah dituliskan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi optimislah rekan-rekan semua ya gitu. Dan itu pun untuk diri saya juga gitu ya. Untuk penutupnya ini ya saya sampaikan, maaf ya waktunya Mas Iman nih kalau tadi kebanyakan ya. Ini ada quote dari Warren Buffett ya. Ketika seorang duduk di keteduhan, ketika seorang duduk di keteduhan sebuah pohon, itu karena ada seseorang yang telah menanam pohon itu jauh sebelumnya. Itu kata Warren Buffett. Dan di sini kita lagi duduk nih di bawah pohon yang rindang namanya sekolah alam. Kita sedang duduk di bawah pohon yang namanya School of Universe. Gitu ya. Sekolah ini dikarenakan ada sahabat, guru, ayah, seorang yang spesial yang telah menanam benihnya jauh sebelum kita menikmatinya. Dia Lenovo. Kalau saya sampaikan, kan kita sering menyebut guru, gitu ya. Ini bahasa Sanskrit. Gu itu yang membawa dari kegelapan ke ke cahaya. Jadi seseorang yang membawa dari gelap menuju cahaya, gitu. Itu namanya guru. Gitu. Jadi hal itulah yang ingin saya sampaikan. Untuk sebelumnya saya tutup, saya mengajak rekan-rekan semua untuk mendoakan Bang Lendo. Meskipun engkau telah mendahului kami semua, karyamu tetap berkontribusi untuk karya generasi penerus bangsa ini. Semoga pohon ini terus menciptakan kelimpahan kasih sayang, kelimpahan kesadaran, berkelimpahan kedamaian, berkelimpahan kegembiraan, berkelimpahan kebahagiaan, berkelimpahan ilmu pengetahuan, berkelimpahan kewaspadaan, berkelimpahan kebijaksanaan, berkelimpahan kesejahteraan. Semua keberlimpahan diterima sebagai sarana mengabdi kepada Allah, semata dengan menyalurkan nikmatnya, rezekinya, berkahnya untuk semesta alam. Amin, amin, amin. Doa salam bagi sahabatku. Semoga engkau damai di sana, bahagia di sana, sejahtera di sana. Sahabatku Lendo Novo, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ya suratul lazina. Amin, amin ya Rabbi. Terima kasih rekan-rekan atas kesediaannya. Dan maaf atas kata-kata apabila yang tidak berkenan untuk rekan-rekan. Itu atas karena diri saya sendiri. Dan yang tersampaikan yang sesuai dengan kebenaran itu bukan dari saya. Itu hanya dari Allah semata. Demikian, monggo terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Monggo Mas Iman. Baik, terima kasih banyak Pak Tenggrono, ini sangat menyentuh hati kita semua yang berada di sini maupun teman-teman yang berada di rumahnya masing-masing berkaitan dengan sekolah alam yang sudah ditanamkan oleh Pak Lendo, yang pohonnya sekarang kita sedang berada di bawahnya. Hampir 3 dekade sekolah alam berada di muka bumi ini di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan semuanya. 3 dekade yang luar biasa, pohonnya sudah ditanam oleh almarhum Pak Lendo, oleh Pak Hendi, kemudian dilanjutkan juga oleh Bu Mira Safar,
dan Pak Jumingan serta Pak Zulfahmi Adiatma. Mudah-mudahan pohon yang sudah ditanam dan diteruskan oleh para pejuang-pejuang sekolah yang sudah mendahului kita bisa menyiraminya terus, memupuknya sampai anak cucu kita nanti dan sampai mudah-mudahan Allah memanggil kita dan juga mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khotimah. Baik, 3 dekade sekolah alam, mudah-mudahan nanti kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nurul Khamdi. Kepada Ustadz Nurul kami silakan. Suaranya belum muncul, Ustadz Nurul Khamdi di sini belum muncul. Belum Ustadz, masih belum muncul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Mari kita bersyukur malam hari ini Allah anugerahkan kepada kita dalam suasana yang Allah tunjukkan jejak orang yang dikasihi oleh Allah itu ya seperti ini. Yang kita orang soleh itu yang dibicarakan kesolehannya sehingga di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam itu doanya ini, doa Nabi Ibrahim ini sekarang kita sedang menyaksikan dan merasakan muncul dalam diri almarhum Abang Lendo. Nabi Ibrahim itu salah satu doanya adalah Robbi habli hukman wa alhiqni bisalihin wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadi ya Allah anugerahkan kepadaku hikmah. Hikmah ini tidak sekedar ilmu, tetapi buah dari ilmu. Ya tadi oleh Pak Trenggono itu adalah buah dari sintesa, itu adalah munculnya buah dari ilmu yang bisa dirasakan tidak hanya sama manusia tetapi seluruh alam yang tadi rahmatan lil alamin. Itu doa Nabi Ibrahim dan lanjutan dari doa atas dampak dari buah dari hikmah itu Nabi Ibrahim berdoanya adalah jadikan aku wahai Allah dibicarakan kebaikanku sampai akhir zaman. Dan ini subhanallah dan alhamdulillah kita bisa melihat langsung dan mengalami bagi orang yang pernah berjumpa dengan almarhum Abang. Kalau saya secara pribadi bertemunya adalah tahun 99. Di mana tahun 20.000 kemudian saya mendirikan sekolah alam Ar-Ridho di Semarang. Insya Allah sekolah alam tertua kedua setelah yang dibangun oleh Abang. Jadi tadi lisana sidqin fil akhirin. Itu jadikan aku wahai Allah dibicarakan kebaikan atau kebenaranku sampai akhir zaman. Dan kita semua di sekolah alam maupun yang lainnya itu membicarakan konsep-konsep yang dirumuskan oleh almarhum Abang.
ini adalah sebuah bukti bahwa sebagian dari yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim itu dianugerahkan Allah kepada almarhum Abang Lendo. Dan secara pribadi sebenarnya saya itu deg-degan kalau mau doanya Nabi Ibrahim itu. Karena itu mohon doanya juga bahwa saya terus bisa istiqomah berdoa itu dan kemudian Allah anugerahkan sebagaimana yang dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada almarhum Abang. Kemudian yang kedua tentang rahmatan lil alamin, ini adalah sebuah hal yang akan membawa kita dipilih oleh Allah menjadi yang terbaik, kelompok orang manusia yang terbaik. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian adalah umat terbaik yang dipilih dari tengah-tengah manusia. Dan ciri utama yang ada bagi yang dipilih oleh umat itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Dan kata al-ma'ruf itu ya kebaikan yang sifatnya rahmatan lil alamin. Tidak hanya as-soleh, tidak hanya al-khair, tetapi juga kepada seluruh manusia apapun agamanya, menerima, merasakan kebaikan, dan kemudian seluruh makhluk di atas muka bumi, ini adalah kategori al-ma'ruf. Gitu. Jadi rahmatan lil alamin itu wujudnya, itu ya adalah wujud dari al-ma'ruf. Jadi soleh gitu kepada hablum minallahnya baik, hablum minan nas baik, hablum minal makhlukot baik. Itulah al-ma'ruf itu. Dan kita saksikan bahwa kalimat rahmatan lil alamin itu dibolak-balik dan bahwa sekolah alam itu tidak hanya sekedar sekolah tetapi membangun peradaban yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang berikutnya tentang belajar bersama alam, kemudian dengan core value-nya yang 4 pilar itu, ini itu luar biasa, sehingga dalam pengembaraan saya itu belajar bersama alam dan ngotak-atik 4 pilar itu, saya ketemu dengan pandangan-pandangan ulama yang kategorinya juga ulama yang sangat besar. Salah satunya adalah Syahid Syekh Hasan Al-Banna dari Mesir. Itu ketika menyusun 20 prinsip, maka prinsip yang ke-18 itu sangat sejalan dengan belajar bersama alam dan 4 pilar. Karena kalau di pilar itu ada logika ilmiah, di prinsip yang ke-18 dari Syekh Hasan Al-Banna itu adalah tahrirul akal. Dan tahrirul akal itu disambungkan dengan intidhar al-kaun. Dia meneliti dan memikirkan tentang semesta ini. Itu kan sangat sekolah alam gitu. Jadi ternyata ijtihad Abang itu ada dalam ijtihadnya seorang ulama yang namanya Hasan Al-Banna. Kemudian ternyata belajar bersama alam tidak hanya di bangku sekolah, belajar bersama alam yang secara pribadi saya alami sendiri, itu adalah merupakan hal yang perlu dilakukan sepanjang hidup. Jadi contohnya begini, saya dari kecil itu hafal tentang doa kalau ada petir. Jadi kalau ada petir dari kecil itu adalah selalu berdoa, Allah ya subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifati. Tetapi berpuluh-puluh tahun hidup, doa itu hanya mampir di bibir.
Tetapi setelah belajar bersama alam, jadi belajar bersama alam, saya lakukan hingga usia yang di atas 60 ini baru ketemu tadi rahasia petir menggelegar, sehingga kemudian doa itu menggetarkannya sampai ke hati. Gitu. Karena ternyata ketika petir menggelegar itu, air hujan yang turun ke bumi itu membawa super fertilizer, nitrat yang dikirim langit melalui sambaran petir. Dan itu saya dapatkan karena saya belajar bersama alam untuk diri saya. Maka subhanallah, dan itu Al-Quran, itu kalau firman Allah dalam surat Ar-Ra'd itu adalah bunyinya wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatih, dan jadi doa oleh Rasulullah yang dipuji Allah atas menggelegarnya petir dengan subhanalladzi, maha suci dia yang gitu. Jadi dengan belajar bersama alam, dan demikian juga belajar bersama alam itu ketika contohnya ketika saya mencabut rumput dan memungut dedaunan untuk saya letakkan di atas bedeng tanaman yang menurut konsep pertanian regeneratif itu adalah mulching organik. Jadi mulsa organik. Nah itu ketika kemudian saya dapatkan ilmu di dalamnya, maka saya bisa ngobrol dengan rumput ketika saya cabut. Dan obrolan itu pun salah satunya terinspirasi dari salah satu kata-kata almarhum Abang Lendo yang beliau sering mengatakan kita akan mengajarkan dan kita perlu tahu cara tunduknya makhluk kepada penciptanya. Nah, ketika saya tahu tadi mulsa organik itu adalah bagian cara tunduk tadi rumput dan dedaunan yang kalau diletakkan itu kemudian melindungi mikroba tanah, sehingga kemudian ketika ada hujan yang mengandung asam langsung di pH-nya dinetralkan dan mikroba tanah terlindungi dari paparan matahari langsung sehingga tidak mati mikroba tanahnya, sehingga kemudian tadi menetralkan air hujan yang sedikit asam menjadi netral, kemudian mikrobanya merombak mendekomposisi dedaunan dan rumput yang dicabut, maka saya menjadi punya kebiasaan ngobrol dengan dedaunan dan rumput meskipun tidak saya jaharkan. Kalau dijaharkan nanti dikira gila. Gitu. Jadi wahai rumput, aku sempurnakan tugas tundukmu sama Allah ya. Melindungi mikroba tanah dan mengurangi penguapan sehingga meringankanku untuk menyiram tanaman di sini. Nanti kamu jadi makanan mikroba tanah sehingga menjadi pupuk bagi tanamanku. Itulah aku sempurnakan tugasmu, karena kalau aku tidak angkat kamu ke dalam bedeng tanamanku, maka kamu kurang sempurna tugasmu. Tolong ya rumput atau daun, besok di Yaumul Hisab, ketika aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanku di muka bumi, engkau menjadi syahidku ya. Ini kalau ada teman, ada tamu yang datang, saya bisa menyampaikan obrolan itu di kebun sambil mencabut rumput beneran. Tapi kalau saya sendirian di kebun itu nanti ada orang lihat, nanti dikiranya yang enggak mungkin saya dipandang gila gitu. Kemudian dengan belajar bersama alam itu juga saya ketemu bahwa itulah pelajaran yang Allah langsung ajarkan kepada manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu belajar belajar tentang alam, yaitu melalui firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi itu adalah bab pertama tentang ilmu yang yang diajarkan oleh Allah yang Maha Pencipta kepada manusia pertama. Karena itu subhanallah,
Allah anugerahkan pemikiran ini kepada almarhum Abang, ini adalah anugerah yang luar biasa. Karena itu mengotak-atik warisan Abang itu, ini kalau dibilang adalah kategorinya adalah mustahid, maka kemudian hasil ijtihadnya itu akan biasanya kalau mustahid itu adalah akan kemudian memiliki penerus dari ijtihad itu yang selalu diupdatekan dengan perubahan situasi baik tempat maupun zaman. Jadi dengan belajar bersama alam itu, maka insya Allah akan menghantarkan generasi yang akan datang itu akan menjadi tuan di tempat dia tinggal atau menjadi khalifatullah fil ard itu. Jadi nggak ada habisnya kalau membahas tentang warisan Abang yang namanya sekolah alam dengan seluruh konsepnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita bicarakan seperti ini adalah bagian dari betapa yang disampaikan oleh Allah tentang hambanya yang soleh, diantaranya di surat Al-Hajj, ayat yang terakhir, itu di tengah-tengah surat itu kan agak panjang, saya potong aja, yaitu besok di Yaumul Kiamah itu akan ada semuanya diadili, dan kemudian Allah sampaikan, liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Jadi prestasi kebaikan yang ada itu di hadapan Allah, nanti itu apa yang kita lakukan itu ketika kita diadili, nanti yang menjadi saksi kita adalah Allah sendiri bersama Rasul-Nya dan bersama segenap manusia yang pernah berjumpa dengan kita. Liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu, nah, syuhada 'alan nas. Manusia-manusia yang berjumpa, inilah yang kemudian malam hari ini menjadi ya indikator yang sudah kelihatan. Insya Allah di Yaumul Hisab kita semua besok akan kemudian berbondong-bondong datang untuk menjadi saksi tentang apa yang dilakukan, yang diwariskan oleh Abang ini. Nah, jadi dan itulah yang kemudian perlu kemudian kita pun harus mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Abang agar kita ini dalam hidup kita itu meninggalkan monumen kehidupan yang kemudian sepeninggal kita itu masih terus mengalir kebaikannya. Dengan dibicarakan seperti ini insya Allah ini adalah aliran kebaikan yang terus mengalir, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya lebih mendorong saya untuk kemudian mampu mewujudkan sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada almarhum Abang Lendo Novo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustadzul Hamdi atas tausiahnya yang sudah memberikan kita semangat, apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Pak Lendo Novo. Mudah-mudahan juga kita bisa lanjutkan semua legasinya dengan kebaikan. Baik, Bapak dan Ibu semua yang ada di sini dan juga yang berada di rumah masing-masing. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama, yang nanti kita khususkan kepada almarhum Bang Lendo Novo, kemudian kepada almarhum Bapak Suhendi, dan juga almarhumah Ibu Mira Purnama Safar, juga sahabat-sahabat kita yang beberapa minggu ini mendahului kita juga, yaitu Bapak Jumingan dan juga Bapak Zulfahmi Adiatma. Maka untuk doa kami silahkan kepada Ustadz Ahmad Rafiqi untuk berdoa memimpin kita bersama-sama. Kami silahkan.
Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Yusri, pendamping setia di dunia dan akhirat abang kita, Abang Lindo Novo, para ashabikun al-awalun, ada Pak Iman, Ustaz Cahya, Pak Safir, dan yang hadir malam hari ini ya, ada Bu Lola juga, Uni Lola, dan orang tua kita semuanya, Ustaz Nurul Hamdi, pembina kita, Ustaz Nurul Hamdi dan Pak Agus, juga Ketua Umum Jaringan Sekolah Alam Nusantara, teman-teman leader semuanya, pengurus pusat dan regio Jaringan Sekolah Alam Nusantara, Bapak-bapak dan Ibu guru sekalian, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan setelahnya ya berkat perjuangan, gagasan, pemikiran dari Abang Lindo, kita semuanya berkumpul di sini. Kalau bukan karena Allah dan kemudian perjuangan Abang, ide beliau, gagasan beliau, kita tidak akan ada di sini pada malam hari ini dengan seluruh jihad dan perjuangan kita dalam menjalankan tugas mulia, tugas agung, membangun peradaban pendidikan untuk melahirkan beribu-ribu, mungkin nanti menjadi berjuta-juta anak-anak yang lahir dari sekolah-sekolah kita di malam hari ini. Maka ini adalah sebuah keberkahan dan syukur yang sangat besar bagi kita semuanya untuk dipilih oleh Allah menjadi bagian dari barisan perjuangan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagi saya melihat Bang Lindo ini tidak berlebihan ya kalau saya mengatakan bahwa ada banyak pemikir, ada banyak penggagas, tapi jarang pemikir dan penggagas yang bisa menerjemahkan gagasan dan pikirannya menjadi sebuah karya nyata, dan karya itu terus hidup, terus berjalan, membesar, menjadi sebuah gerakan, menjadi sebuah organisasi, menjadi sebuah perkumpulan, menjadi sebuah kontribusi pada level besar. Ya, jarang ya, seperti yang dilakukan oleh abang kita, guru kita, orang tua kita, rahmatullah alaihi, Bang Lindo. Nah, oleh karena itu, saya pikir ini menjadi satu tugas bagi kita, bukan hanya untuk mengenang beliau saja di malam hari ini, tapi juga menguatkan kembali niat dan tekad kita melanjutkan perjuangan-perjuangan dan gagasan yang ini kalau bisa terus digali dan diperluas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Inong tadi, kisah-kisah itu tuh saya kok baru dengar ya. Alhamdulillah saya mendapatkan kisah yang luar biasa tadi, ya, juga insight-insight dari para pembicara setelahnya ya. Jadi sebuah sekolah yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya, kepada alam, kepada fitrahnya. Ya, dan kita bisa menerapkan ajaran agama kita sesuai dengan fitrahnya, itulah dia sekolah alam. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah, kita tidak lupa juga Abang didampingi oleh para pejuang-pejuang, sahabat-sahabat dan murid-murid yang setia membawa perjuangannya hingga akhir hayat. Kita tidak lupa untuk menyebut sahabat kita semuanya, Ibu Mira, Dr. Mira, Safar, yang gigih ya, memperkaya, menulis, ya, berpikir, menerjemahkan gagasan-gagasan Abang menjadi sebuah kontribusi-kontribusi penting, ya, akademis dan intelektual. Kita juga tidak lupa dengan kehadiran dan kepergian guru kita, Pak Hendi, yang belum lama ya meninggalkan kita semuanya, sahabat setia dan murid dari Abang Lindo. Juga kita terkaget-kaget ya dengan murid-murid beliau seperti Pak Jumingan, Ustadz Fahmi Adiatma. Mereka semuanya adalah contoh-contoh, adalah garis-garis jelas dari perjuangan Abang yang dipegang oleh setiap orang-orang terdekatnya sampai akhir hayat menemui mereka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat bukan hanya kepada abang saja tapi juga kepada beliau-beliau semuanya. Bentar, Pak Deji. Saya dalam perjalanan di Lampung ini. Ya, saya cari tempat duduk dulu ya. Oke. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Semoga doa yang kita ucapkan semakin menerangi kuburan dan rumah abadi abang di akhirat, juga menjadi aliran pahala yang tiada henti buat yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, ya, untuk Pak Hendy, Bu Mira, Pak Jumingan, dan Ustadz Fahmi. Saudara sekalian, mari kita tundukkan hati kita ikhlaskan doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abang Lendo dan guru-guru serta saudara kita seperjuangan yang sudah mendahului kita semuanya. Kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membaca shalawat bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan kita ikhlaskan doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين ربنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم اغفر وارحم لأخينا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا ومجاهدين وحبيبنا الأخ الحبيب الأخ لندنوف يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله اللهم أدخله في جنانك العلى يا رب العالمين مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين اللهم تقبل من أخينا لندنوف جهاده وطاعته وكل أعماله وكل مشاركته وكل أعماله في الدين وفي علمه وفي تعليمه وكل جهوده اللهم تقبل منه شهيدا اللهم تقبل منه قائدا اللهم تقبل منه عابدا اللهم تقبل منه مطيعا اللهم تقبل منه متقيا يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأهله من الذين يتبعون في سبيله اللهم اجعلنا سالكين في مسلكه يا رب العالمين وأتباعه وإخوانه كلنا اجمعنا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده يا رب العالمين واجعل مثواه جنانك العلى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل لأخينا لندنوف خير الدار في دار الآخرة يا رب العالمين واجمعه مع أهله المطيعين إليك يا رب العالمين وزوجته وذريته كلهم من المتقين يا رب العالمين اللهم اجعلنا
مستقيمين ملتزمين في هذه الدعوة، واجعلنا من الذين ملتزمين في هذا الجهاد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا في جنانك مع الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah abang kami sebagai orang yang Engkau masukkan ke dalam surgamu. Jadikanlah istrinya dan keluarganya mengikuti dengan teguh perjuangannya hingga tuntas menjumpaimu. Jadikanlah kami semuanya selalu teguh berjalan dalam melahirkan pendidikan terbaik dan generasi yang termulia di negara kita ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah jaringan sekolah alam Nusantara menjadi sebuah lembaga yang mampu menghadirkan contoh pendidikan terbaik di Indonesia ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah para pengurus-pengurusnya, ketuanya, pembinanya, dan asabiqun al-awwalun sebagai orang-orang yang Kau rahmati, Kau bimbing, Kau tunjukkan jalan terbaik untuk melahirkan generasi terbaik yang mengikuti sunnahmu, mencintai nabimu yang mulia, menjalankan kitabmu dan semua ajaran-ajaran ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna ma'al mujahidin fi Gaza. Ya Allah, kuburkanlah kami bersama para mujahidin di Gaza. Allahumma ja'alna ma'al mujahidin fi Gaza. Ya Allah, kuburkanlah kami bersama para mujahidin di Gaza. Allahumma taqabbal minna mujahidin fi Gaza. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang ikut berjihad untuk membela Gaza. Allahumma ya Rabbal Alamin, nahnu arafna anna akhana Lindonovo ahabba Gaza wa Filistin. Ya Allah, kami mengetahui abang kami Lindonovo sangat mencintai Gaza dan Filistin. Allahumma ja'alhu minasy syuhada min zumrati syuhada mislu ma ja'alta min zumrati syuhada Gaza ya Rabbal Alamin. Maka jadikanlah beliau ke dalam golongan syuhada seperti syuhada di Gaza dan di Palestina ya Rabbal Alamin. Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tudilana ba'dahu. Allahumma adkhilna fi jinanika ula ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu, mengikuti jalan terbaik yang Kau turunkan kepada kami. Allahumma aj'al dzurriyyatana wa abna'ana wa tullabana fi barakatika wa fi rahmatika wa fi taufiqika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, murid-murid kami, guru-guru di sekolah-sekolah kami selalu berada di dalam keberkahan-Mu, berada di dalam rahmat-Mu, berada di dalam bimbingan dan taufik-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإقبال نهارك وأصوات طاعتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتفقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فواسق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفهد الإيمان بك وجميل شرفك عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم مولى نعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz Ahmad Rafiqi yang sudah memimpin kita untuk mendoakan dari almarhum Bapak Lendonovo dan juga Bapak Suhendi, Ibu Mira Safar, Pak Jumingen dan Ustadz Zulfahmi Adiatmah. Tidak terasa waktu juga yang akan memisahkan kita dalam perjumpaan kita di haul keempat dari almarhum Pak Lendonovo ini dan juga para sahabat yang telah mendahului. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan di waktu yang sangat berharga ini, karena di waktu ini kita bisa berjumpa secara online dengan para sahabat-sahabat dari sekolah alam dan pejuang pendidikan yang ada di tanah air ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada
Ketua JSN yaitu Bapak Husnan. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Nurul Hamdi dan Pak Teranggono, Ustadz Ahmad Rofiki, dan juga Pak Agus Husnul Yakin, juga Uni Lola, serta seluruh keluarga besar Sekolah Alam yang hadir di sini. Di sini ada Bu Yusri, terima kasih banyak. Pak Syafir, terima kasih banyak. Bu Eni, terima kasih banyak. Pak Inong, terima kasih banyak atas insight-nya. Ustadz Cahya, terima kasih banyak. Pak Iman, Pak Iman, terima kasih banyak juga. Juga ada anak-anak dari almarhum Pak Lendonovo yang ada di sini, juga Pak Doni, terima kasih banyak atas bantuannya. Mari kita untuk membuka layar untuk berfoto bersama. Kami persilahkan untuk membuka layar untuk berfoto bersama. Masya Allah, ini para sahabat-sahabat dari almarhum Pak Lendonovo. Ada Bu Cace, Bu Cace. Masya Allah, saya Bu Cace ada, Bu Cace, Bu Sri. Iya. Pak Iman, Pak Lidi, sampai Bang baca ya. Tinggal itu. Satu screen lagi kita foto ya. Satu screen lagi. Hitungan 3, 2, 1. Dua screen lagi. Masih ada 2 screen lagi, kita foto bersama. Oke. 3, 2, 1. Lagi. Oke. 3, 2, 1. Masih 2 screen lagi, kita foto lagi. Oke. Masih 2 screen lagi, Pak Iman. Oke. 3, 2, 1. Satu screen terakhir. Sama-sama. Baik. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jazakallah khair kasiran atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Baik itu secara offline dalam keadaan sehat walafiat. Jazakallah khair atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari School of Universe mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Akhirul kalam.